Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini pemirsa Inbackers dimanapun kamu berada? Senang sekali ini saya Indra Bekti. Kali ini kembali lagi di channel, bukan channel ya channel YouTube saya Indra Bekti Official pastinya. Dan kali ini di Ramadan masih ya, dan udah hari kesekian ya pastinya, dimana kali ini Anda sedang menyaksikan takjil. Takjil itu artinya talk show berfaedah anti julid. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita sambil Anda menyiapkan takjil untuk berbuka puasa sambil nonton takjil. Nah, hari ini saya bersama dengan Ustadz Hafiz As-Saifi, di mana Ustadz Hafiz ini dikenal dengan Ustadz yang ada kemampuan untuk paling tidak obat mengobati begitu ya. Dengan caranya. Coba mungkin kita ngobrol langsung aja sama Ustadz Hafiz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Di sehat. perut makin buncit aja nih. Iya nih. Ada penyakit apa kira-kira Pak Ustadz di buncit ini? Kalau mending lihat saya dulu udah bagaimana. Iya. Ini perut berapa senti? Aduh, nggak ngerti deh berapa santi tuh. Nggak boleh itu perut lebih dari 90 cm nggak boleh. Kayaknya nanti diet ya. Didietin. Iya, kalau bisa sakit hati yang banyak biar cepat kurus. Astagfirullahaladzim. Allah. Gimana nih Bang Indra? Sehat semua ya? Sehat semuanya. Nah, kalau Pak Ustadz itu bisa mengobati, bisa apa? Semua kesembuhan tuh datang dari Allah sebenarnya. Cuma hanya mungkin ada ilmu-ilmu yang mungkin kita terapkan kepada klien ya, kemudian ya alhamdulillah yang sembuh ada, yang enggak juga ada gitu. Oh gitu ya. Semua kayak gitu. Tapi apa sih kalau dari sistem pengobatannya Pak Ustadz sendiri itu apa? Sebetulnya saya mempelajari beberapa metode pengobatan seperti tibu nabawi, pengobatan Nabi yang diajarkan Nabi. Kemudian ada saya bikin satu metode atib fil Islam wa minal alam. Jadi pengobatan Islam dan dari alam. Jadi kembali back to nature gitu. Kembali kepada rempah-rempah seperti itu. Kalau untuk gejala-gejala medis saya lebih mengarah ke itu. Kemudian untuk psikis saya mempelajari hipnoterapi. Kemudian untuk gejala-gejala spiritual kita ada ruqyah. Kemudian untuk gejala-gejala psikis juga ada namanya neuroterapi, terapi dengan suara. Itu dulu Abang tahu penemu musik? Not musik, penemu not musik. Itu adalah seorang ulama yang bernama Abu Nasr Al-Farabi. Nah, jadi yang nemuin not musik itu adalah Abu Nasr Al-Farabi. Sampai beliau bikin satu musik namanya Al-Musikul Kabir. Jadi ada satu kitab Al-Musikul Kabir. Bahkan diterjemahkan oleh orang-orang barat itu The Great of Music. Jadi awal mula ditemukannya suara not-not musik itu untuk terapi. Cuma sekarang berkembang kan not-not itu seperti itu. Jadi ada yang ya joget-joget yang macam-macam kan itu. Nah, itu awal mula musik atau suara itu digunakan terapi. Dan terapi yang paling utama itu adalah diperdengarkan Al-Quran. Yang nemuin kamera tahu nggak Bang siapa? Tahu. Nah, pertama kali yang nemuin kamera itu adalah Ibnu Al-Haytham. Makanya Ibnu Al-Haytham itu adalah seseorang. Kita bisa kayak gini, kita ngobrol kayak gini yang dengerin orang sono. Islam itu kayak ilmu sebetulnya. Betul. Yang nemuin kamera itu ada Ibnu Al-Haytham. Bahkan kamera itu berasal kata dari bahasa Arab itu komaro. Komaro itu bulan. Kenapa bulan? Waktu itu penemuan kamera itu ada nama kamera namanya obscura. Jadi salah satu masuk ke lubang, kemudian muncul salah satu visual. Nah, itu beliau awal mula membuat dari cahaya bulan. Cahaya bulan. Wow, Makanya kamera komaro. Kayak gitu. Sebenarnya nggak tahu kan? Nah, itu Islam itu kayak bahkan betul. di desain Bang. Ini tangan kita aja nih punya desain. Ini kalau kita mau bahas nih berjam-jam nih. Kita biar orang penasaran. Ya, biar penasaran biar nanti hubungin langsung aja ke Pak Ustadz. Jadi Islam nih sebetulnya luar biasa. Contoh nih. Ini Abang punya tangan nih. Ya. Ini ada kiri, ada kanan. Ya. Contoh nih. Saya ada satu buku artikel yang saya buat. Nah, ini saya share ini nanti. Nah, ini ada 3 jari, satu dengan ini jempol. Ya. Nah, ini anggap ini huruf Arab. In tangan kanan ini adalah angka Arab. Ini huruf Arab. Nah, ini kalau kayak gini ini mirip huruf sin ya. Ya, Sin. betul. Ini seperti huruf lam. Ini mim. Ya. Sin, lam, mim. Salama. Islam. Ya Allah. Mustaq dari salam. Merinding saya. Sin, lam, mim. Oke. Yang kedua, ini angka Arab. Mohon maaf Bang. Sin itu kalau dalam angka Arab mirip angka berapa?
3 ya. 3. Sin itu seperti angka 3, lam itu bukan 7, kalau nun 7. Kalau lam itu seperti angka 1. Nanti ada kode nih. Ketiga, mim. Mim itu kalau dalam huruf Arab itu seperti angka 9 dalam Arab. Nah, sin lam mim. Maka dari ini sin lam mim salama, asal kata dari Islam itu salama, yaitu selamat. Nah, ini ada kode 3 1 9. Silahkan yang pemirsa yang melihat nih, buka surat ketiga. Ini kode dari Allah seperti ini. Buka surat ketiga 19 ayat 19. Bacaannya apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberkati oleh Allah adalah agama Islam. Ya, sebenarnya kalau ada kode-kode. Nah, sebenarnya kalau mau diulik Islam tuh luar biasa, punya banyak bener luar biasa. Nah, baik. Itu tadi seputar Islam, di mana Pak Ustadz di sini ternyata memiliki kemampuan ya yang diberikan oleh Allah ya, gifted ya istilahnya gitu, bahwa memiliki kemampuan untuk metode-metode pengobatan yang tentunya dipelajari ya Pak Ustadz ya. Iya, pastinya pelajari dan dipelajari itu kan. lama. Betul. Kan maksudnya banyak juga nih pengobatan-pengobatan Islam yang ternyata mereka merasa bahwa kemampuan dari Allah gitu tanpa dipelajari. Mungkin ada pengobatan-pengobatan yang sebenarnya ternyata ini salah gitu. Ya. Itu salah atau seperti apa sih sebenarnya? Seperti yang kayak gimana pengobatan seperti apa? Ya misalnya paranormal gitu. Ya dia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ditulis di dalam. Banyak sekarang orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan bahasa membaca sholawat, tapi ada unsur tipu di sana. Jadi pernah saya bikin beberapa video juga tentang membongkar kebohongan mereka. Karena cuma satu, kayak contoh pengobatan. Gitu kan. Gue acting boleh gak nih? Abang nih punya penyakit. Wah, sebenarnya orang kayak gitu kan. Penyakitnya ini. Wah, itu kan suka ada model. Yang penting bisa acting. Dia punya bisa banyak duit. Ini hati-hati ya. Ini nggak disyariatkan kepada agama. Bahkan kita kayak pengobatan pakai telur, keluar apa, itu tidak disyaratkan dengan agama. Jadi ada metode, kalau dalam Islam itu ada namanya ruqyah. Kalau penyakit-penyakit sihir itu ruqyah. Ada ruqyah itu ada jampe-jampe. Ruqyah itu terbagi dua, ada ruqyah syar'iyah, ada syirkiyah. Syar'iyah itu yang satu antakuna bil kitab was sunnah, harus pakai Al-Qur'an sama hadis. Coba doa-doa supaya bismillahirrahmanirrahim, Al-Qur'annya bisa ayat kursi atau apa. Kemudian antakuna bil lughatil arabiyyah. Kalau mau suges dia pakai bahasa Arab au bil lughatil mafhum, ataupun bahasa yang dipahami. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah peruqyah itu tidak boleh meyakini dia yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Dan klien tidak boleh meyakini yang menyembuhkannya adalah peruqyahnya. Allah tetap, si klien pun juga harus Allah yang menyembuhkan, itu karena Allah semuanya begitu ya. Jadi ada harus punya niat. Jadi kalau kita datang kepada orang, ada satu istilah dalam satu kitab. Innal muallima wat tabib kullahuma la yansahani lahuma lam yukrama. Jadi kalau kita datang ke dokter, kalau kita nasihat dokter nggak didengerin, nggak bakal kita sembuh. Nah, jadi semua hampir rata-rata orang meyakini, saya berobat di paranormal berhasil. Ya itu suges. Begitu ya, suges ya, betul ya. Suges itu ya. Kadang-kadang memang kita kalau udah meyakini suges sama sesuatu, ya akhirnya itu ngaruh ke cara hidup kita, kemudian juga positive thinking kan di dalam tubuh kita, akhirnya membuat bahwa sembuh gitu ya Pak Ustadz. Iya betul. Karena suges itu bisa mempengaruhi semua penyakit. Itu diawali dari semua pikiran. Nah, jadi kalau kita stres ada namanya gejala psikosomatis. Psikosomatis ini dalam psikologi ini bisa mengakibatkan seperti kayak dicek sama dokter nggak apa-apa gitu, tapi ada sesak napas, panas dingin, keringat, ya itu psikosomatis. Maka dalam Islam itu diajarkan namanya tawakal. Kayak gitu, tawakal. Kemudian semua apa yang diajarkan Islam, mau yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diajarkan Nabi, Al-Qur'an itu semua wahyu. Contoh kecil Bang, ini air panas apa kagak? Saya pegang nih. Pegang apa? Biar kayak anget. Tapi dalam Islam ini ada tata cara minum. Mohon maaf kalau ngopi kita suka niup. Gitu kan? Betul. Sampai jigongnya yang penuh nempel di sini. Iya, sampai mental. Iya. Kadang-kadang saking ini. Tapi dalam Islam itu nggak boleh meniup ini. Iya. Wa idza syariba ahadukum fala yunfaqu fi. Ini ya hal-hal yang kecil ya yang bisa membuat kita sehat. Apabila kita minum jangan niup ya. Cukup, pengen abang dingin, ada amalannya. Apa itu? Jadi contoh, kalau ini air panas, abang ada kopi panas mendidih. Insya Allah, baca Yasin 4 kali, insya Allah jadi dingin.
Baca Yasin 4 kali. Insya Allah dingin. Ya iya lama. Ya Allah, ya semua orang juga Yasin kan. Lama. Ya dingin udah beneran. Bapak bener-bener ya Allah. Ya, tapi apabila kalian minum jangan Ya. tiup. Ya. Karena unsur air ini H2O. Napas kita CO2, karbon dioksida. Ya. H2O bertemu CO2 ternyata diteliti oleh peneliti mengakibatkan asam karbonat. Oh. Berbahaya buat tubuh. Ini bisa buat lambung bahkan pernafasan yang sering terjadi. Tuh, Nah, mungkin yang baru keracunan tahu ya. karbon dioksida itu bahaya. Keracunan karbon dioksida itu bahaya. Kalau sering-sering karbon dioksida dikonsumsi, kalau misal contoh kita sekarang pakai masker nih, tapi kalau lagi rame pakai masker, kan itu menjaga kita. Tapi kalau lagi sendiri, lagi di kamar ngapain pakai masker? Iya. Kan oksigen nggak kita hirup. Iya. Nah, kayak gitu. Gitu. Itu dari minum aja bang. Iya. Dari minum. Terus minum nggak boleh berdiri. Ini Iya. bisa mengakibatkan penyakit ginjal. Tuh. La tashraban nas ahadukum qa'iman. Jangan minum sambil berdiri. Apalagi minum berdiri pakai galon juga. Udah nggak boleh itu. Buyar. Langsung tumpah. Iya. Nah, jadi pengobatan dalam Islam itu ternyata bermacam-macam ya tentunya ya. Macam-macam. Dan khususnya untuk yang baik-baik ternyata banyak juga. Nah, kalau nanti mau tanya seputar pengobatan Islam lebih lanjut lagi silakan ke ahlinya langsung ya. Nah, tapi ini kita mungkin baru kupas kulit awal dulu gitu kan ya, biar penasaran gitu kan. Nah, sebenarnya kalau pengobatan Islam itu alternatifkah atau pengobatan utama? Bisa dibilang pengobatan Islam itu sebelum ada kedokteran sudah ada pengobatan itu. Contoh seperti ada berbagai macam penyakit itu dalam Islam dulu metode pengobatannya seperti kustul hindi. Kemudian orang kalau penyakit stroke, mohon maaf bang ya, kalau orang punya penyakit stroke itu dalam Islam ada doanya. Nah, ada kemudian ada metode penyembuhannya. Seperti contoh kecil ya. Ya. Orang penyakit stroke itu penyumbatan pembuluh darah. Dan untuk pelebaran pembuluh darah itu harus ada NO atau nitrate oxide. Sedangkan nitrate oxide itu bisa didapatkan dengan misal ada obat-obatan tertentu ataupun konsumsi tertentu. Nah, sedangkan nitrate oxide yang terbaik itu Allah kasih. Sebetulnya ada yang gratis bang. Kalau mau metode seperti penyakit stroke, ciri-ciri penyakit stroke nih, pengen tahu nggak bang? No dong. Nah, saya pernah tanya sama dokter, dok, ini cara kalau orang potensi stroke itu gimana? Yang ada 4. FAST, face. F-nya atau face, wajah. Jadi kalau wajahnya mohon maaf nggak simetris atau mohon maaf suka ada tuh orang yang stroke itu pasti ininya ngedoyot tuh. Nah, kemudian ada arm, arm Itu tangan ya. tangan tuh biasanya kalau udah usia tua tuh bisa diukur tuh. Kalau misalnya dalam 2 menit dia udah ini Udah pasti lemas. ada penyumbatan di dalam satu organ. Ketiga S, stomach. Perut. Perut abang berapa? Kenapa sih saya tuh? Nah, jadi itu potensi penyakit itu dari perut juga Perut sama. juga ya. Terus take time. Jadi timingnya sebelum memiliki diagnosa tersendiri harus ada penanganan tertentu. Kalau dalam Islam itu nitrate oxide itu ternyata gratis. Jadi antioksidan terbaik yang Allah turunkan. Seperti ada doa Nabi dalam surat Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu subuhnya. Nah, ternyata habis subuh sampai syuruk itu nggak boleh tidur. Kita banyak kan habis subuh tuh tidur tuh Nah, enak gitu. potensi jantung. Sekarang sih nggak kerasa. Karena pembuluh darah kita itu berapa mil bang kalau dibentangin itu. Ya. Makanya saya makan ini nggak apa-apa karena belum masih jalan. ya. Oh. Tapi kalau misalnya punya stres itu jalannya cepet kayak gitu. Jadi kalau bahasa kita kalau kita makan gorengan jalannya kayak pakai motor gitu. Tapi sekalinya kita makan berantakan kemudian dihantam beban pikiran itu fast kayak apa kayak Peluru itu. peluru gitu. Jadi makanya orang yang punya beban pikiran itu jauh lebih cepat pusing, cepat Pusing. puyeng, cepat apa gitu ya. Nah, stres. makanya nitrate oxide yang terbaik itu waktu subuh. Makanya ketika subuh baiknya hirup udara sambil zikir di hati, gitu, astagfirullahaladzim kayak gitu. Itu Jadi sekitar kurang lebih 4:30 kan ya subuh ya. Jadi sampai jam 6-an gitu. ya kurang lebih jam 6. Jam 6-an Nah, gitu. itu kan habis sahur biasanya jangan tidur lu. Ya. Gitu, langsung aja gitu. Nah, itu puasa juga. Contoh kecil puasa aja, Bang. Itu puasa banyak manfaatnya. Seperti yang dikatakan peneliti ada namanya Dr. Alan Scott. Nah, itu pernah meneliti ada saat puasa itu memiliki satu kandungan ada nama di dalam otak kita ini ada namanya neuroglial cell. Neuroglial cell ini adalah salah satu sel yang memakan sel-sel mati. Jadi dalam jangka satu hari itu ada ribuan, bahkan 2000 sel mati, bahkan jutaan sel mati di dalam otak. Nah, kalau itu sel mati dibiarkan maka mudah stres.
Nah, maka dengan puasa to feel better physically and mentally. Jadi mental kita, psikis kita akan baik. Karena dia ketika kita lapar nih, neuroglial cell ini aktif memakanin sel-sel yang mati kayak gitu. Nah, setelah sel-sel mati itu dimakanin, nah kemudian diperbarui dengan sel-sel baru. Satu puasa itu ya. Iya. Terus kedua untuk gula darah. Gula darah juga contoh. Ini ada pankreas. Yang punya diabetes itu ada pankreas itu ada alfa, beta, ada yang memproduksi insulin, ada juga yang produksi glukosa. Makanya dalam Islam itu kalau lapar itu jangan langsung makan, biar glukosa kita kerja kayak gitu. Kelebihan glukosa bahaya juga buat pankreas, kekurangan insulin juga bahaya kayak gitu. Nah, makanya di dalam Islam itu kenapa harus ada puasa? Makanya dokter seperti kayak Profesor Sidi Ghazalba mengatakan kalau orang pengen sehat, baik itu kolesterolnya semua ininya, maka setiap 11 hari sekali itu puasa sehari. Kalau di total 365 hari itu berarti 30 hari. Tuh, kayak gitu. Makanya itu gampang banget ya kalau pakai obat-obatan ya. Iya. Itu rumusnya seperti itu rumusnya. tadi. Tapi dalam setiap bulan pun ada anjuran, ada sunnah puasa seperti Yaumul Bid 13, 14, 15 kayak gitu. Untuk kontrol gula darah, untuk kontrol kolesterol blood juga kata dokter Alan Scott untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi terutama LDL. Waduh, kolesterol jahat. Iya. Itu puasa bagus banget ya Allah. Ya manfaatnya banyak banget ya. Sebetulnya kalau mau dikupas mengobatan banyak banget ya banyak, Pak. Tapi waktu kita cukup singkat. Nah, tapi itu tadi ngomongin ternyata puasa itu bisa menyembuhkan ternyata. Menyembuhkan sebetulnya. Kalau orang yang punya kolesterol, nah gula darah tinggi, ya puasa. Makanya bang kalau lagi lapar nih jangan langsung makan, biar glukosa dulu dia kerja tuh. Jadi kalau lagi lapar jangan langsung makan. Ya biarin dulu dia glukosanya. Jadi kadang-kadang orang yang punya diabetes itu kadang-kadang lapar hantem. Iya, makanya langsung dia glukosa salah satu bagian dari pankreas ini tidak berfungsi. Sehingga kesehatannya terganggu. Habis kadang kalau aku nih pra-diabetes nih. Tapi alhamdulillah udah ini ya. Alhamdulillah dikit hilang sih Pak. Alhamdulillah. Tapi itu kalau misalnya lagi kayak gemeter gitu. Iya. Kalau lagi lapar tuh gemeter. Panik ya? Panik. Gak bukan panik ya, tapi kayak entah lapar banget gitu. Kenapa tuh ya? Ya berarti kan memang glukosanya lagi gitu. bekerja. Biasanya efek glukosa itu lemes, gemeter biasanya kalau lagi bekerja itu. Makanya sampai lunglai. Makanya kalau kita dilatih dengan cara itu, maka akan baik. Makanya kenapa harus ada puasa dalam Islam? Kenapa harus ada sholat? Sholat aja waktunya tuh dibagi ada 5 kan. Pernah ada minor mair. Ada satu buku Cina pernah saya baca. Ternyata di dalam 24 jam itu ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Zuhur kalau kita ada dalam Islam inna sholata kanat 'alal mu'minina, kita bermukuta. Sholat tepat waktu. Zuhur kita sholat langsung itu bagus untuk jantung. Jadi karena kalau kita exercise dengan gerakan-gerakan kecil, terutama ada basuhan muka. Basuhan muka ada beberapa relaksasi di bagian kulit, itu bagus buat jantung. Asar, kemih, maghrib itu ginjal, isya itu perikardium, kemudian ada di daerah pembuluh darah ataupun juga bagian-bagian seperti darah ataupun misal terapi stroke itu isya nggak boleh telat. Jadi ada relaksasi pas waktu isya itu timing pas buat ini untuk terapi. Yang kelima ini subuh, paru-paru. Kayak gitu. Jadi subuh itu paru-paru kita bekerja, makanya kita butuh oksigen. Makanya subuh itu banyakin ngirup udara. Luar biasa ya ternyata ya, sholat aja ada manfaatnya. Belum zikir, belum Quran. Aduh banyak banget ya. Alhamdulillah tuh ya nikmatnya ya kalau kita dalam Islam tuh seperti itu. Nah kalau sakit mah gimana dulu? Kalau puasa sakit mah? Sakit mah sebetulnya nggak ada masalah sih. Selama polanya diatur, jangan sampai kita lagi buka dihantam aja tuh. Nah sahur ya kita misalnya telat ataupun juga kan. Terus baiknya sih yang penting manajemen stres ya. Kalau mah itu manajemen stres. Baiklah kalau gitu Pak Ustadz, ini luar biasa banget ya obrolan takjil kita kali ini. Masya Allah ya, kita mengetahui akhirnya bagaimana pengobatan secara Islami. Mungkin terakhir apa nih tips-tipsnya untuk pengobatan Islami, atau mungkin juga apakah bisa berbarengan dengan pengobatan yang dokter gitu? Itu seperti apa? Konsul tetap harus ke dokter juga karena kita nggak boleh meninggalkan karena beliau lebih belajar kan. Gitu. Cuma kalau untuk masalah pengobatan, tips untuk menjaga kesehatan kalau dalam Islam madu, kemudian habatus soda. Apalagi kalau misalnya ada penyakit paru-paru untuk detox itu pakai kustul hindi. Tapi kustul hindi ini ada
sab'atu asfiya. Jadi ada 7 penyakit seperti paru-paru, penyakit tulang, kemudian beberapa penyakit seperti di rahim, kayak kanker juga ini harus di detox dulu baru diobati. Ada metode dengan tadi madu, habatus sauda, kustul hindi sewaktu-waktu ya. Kustul Hindi. Kustul Hindi. Iya, kustul hindi. Kayak gini nih bentuknya nih. Kol lah benar. Kustul hindi. Jadi kustul hindi ini ada ini. Kalau habatus sauda, inna habatus sauda syifaan likulli dain wa saqamil asa. Habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian, kata Nabi. Nabi nggak pernah bohong. Dan ternyata ada kandungan pregnenolon atau master hormone untuk meriset semua hormon kita. Orang punya penyakit gara-gara hormonnya bermasalah. Ada hormon kortisol. Jadi itu riset. Nah, dia untuk merisetnya pakai habatus sauda itu tiap hari kita bisa sehari 3 kali gitu ya pokoknya. Boleh. Itu aman kok, sama kayak Aman, kita ya? makan bumbu kayak gitu. Terus untuk metode ini boleh pakai zaitun untuk misalnya yang usia lanjut itu minyak zaitun ya, bukan yang Itu untuk menjaga kesehatan untuk ini ya. untuk menjaga dan memang bisa menjadikan terapi juga, tapi tetap konsultasi kepada dokter pun harus ya. kayak gitu. Kalau habatus sauda itu saya anjurkan yang bijinya. Yang bijinya. Yang bijinya itu lebih bagus. Emang ada yang lain? Ada yang cair gitu. Oh. Khawatir kalau cair itu kan kita nggak tahu kan, misalnya ada kandungan campuran apa kita nggak tahu. Kalau Oke. yang biji kan udah mau. Jadi yang bijinya ya kalau habatus sauda itu ya. Nah kalau madu bagus clover honey dari HDI. Oh, boleh, itu sekarang promo. Iya. Promo bener-bener. Madu bagus, bener Bang. Ya. Karena madu itu contoh, orang kalau punya penyakit itu ada bakteri dalam tubuh. Ya, ini bakteri atau virus itu, sedangkan yang memakan bakteri itu adalah sel darah putih. Sedangkan sel darah putih kita nanti setelah memakan bakteri itu dia akan bunuh diri. Kayak gitu. Itu hebatnya. Itu sel darah putih itu Allah ciptain itu. Kelebihan sel darah putih nggak bagus, kekurangan pun nggak bagus. Nah, makanya untuk menyeimbangkan itu dan untuk mengaktifkan itu secara stabil cuma madu. Cuma madu. Itu kalau untuk diabetes madu Bagus juga. Sebetulnya nggak masalah sih. Saya juga pernah tanya dokter juga. Nah, cuma jenis madu apa, kan ada yang campur gula, kadang itu yang bahaya gitu. Kalau madunya masih murni mungkin nggak dipermasalahkan, tapi Ya. bagusnya sih pahit, yang pahit. Oh, madu yang pahit. Kalau untuk menjaga, karena kita nggak Ya. tahu, kecuali kalau kita metik langsung gitu kan. Nah, tapi boleh tuh itu kelaparan itu bagus. Ya, bagus ya nanti. Ustaz jadi member ya, boleh. Untuk yang mau jadi member, silakan ya. Lihat di ada di kolom description-nya ya, untuk mungkin bisa gabung bersama saya di HDI. Ada clover honey, ada tentang all about madu Pak di situ. Oke, Pak Ustadz, sepertinya ini perbincangan yang sangat seru sekali dan tentunya berfaedah ya, karena ini kita di Takjil Talk Show berfaedah anti julid. Sepertinya kita untuk Anda yang saat ini lagi menyiapkan takjilnya ya, kirim-kirim kali takjilnya ke sini ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau mau di sini nih bisa juga nih nunggu buka puasa sambil nunggu takjilnya ya kan. Ya, pasar nih. Hafasa, tempat buat kita nongkrong dan juga sekaligus untuk buka puasa ya. Makanannya enak-enak, makanannya juga bisa dilihat di sini, menu-menunya dilihat aja di sini ya. Murah. Murah-murah ya. Ini Hafasa by Dapur Pekalongan ya. Jadi makanannya tuh ada western, ada masakan-masakan khas Pekalongan, dan ini kopi-kopinya enak banget ini. Ini udah buka belum kita nih? Oh, udah ya? Ini udah malam. Oh iya. Itu udah malam, tapi kalau untuk Anda yang sedang nonton saat ini lagi nunggu buka puasa, mohon maaf ya. Karena memang ini udah malam. Iya benar, udah malam kok ini ya. Udah halal. Udah halal. Kalau pagi haram. Pak Ustadz, terima kasih banyak. kasih, Bang Indra. Semoga berkah ya, apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah pelajaran dan juga ilmu buat kita semua untuk mengetahui sebenarnya Islam itu seperti apa, pengobatan dalam Islam itu seperti apa. Begitu banyak hal-hal yang ternyata akhirnya yang tadi kita nggak tahu, jadi akhirnya tahu dari YouTube channel ini. Ya, Insya Allah. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata salah. Saya juga minta maaf. Semoga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini kalau ada salah-salah dimaafin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakumullah khairan katsir. Baik kalau gitu untuk Inbackers ya, penonton setianya YouTube channelnya Indra Bekti, pokoknya jangan sampai kamu ketinggalan selalu takjil. Talk show berfaedah anti julid. Saya Indra Bekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.